kemarin hari Rabu persis ya, wawancara dan pembagian kuesioner dilakukan di SMPN 1 Cibinong, bentuknya Google Form gitu, dengan jumlah peserta didiknya ada 33 kelas 8 gitu. Nah, tapi sedikit catatan bahwa di sini yang ke sekolahnya cuma Debi karena saya nggak bisa ke sana, Pak. Ya, kemarin saya masih sakit, jadi saya nggak bisa ikut ke sana. Nah, jadi saya megang ke formnya, hasil questionnya. Nah, ini dari skala 1 sampai 10, menurutmu seberapa sulit belajar matematika di kelas 8 semester 1? Nah, di sini Bin ngasih keterangannya kan ya? Nah sih, Oh, udah enggak. dijelasin Oh, kok. dijelasin juga. Oke. Udah dijelasin. Nah, di sini mereka mayoritas 33,3% itu levelnya 8. Artinya Sulit. susah banget ya. Bisa dikategorikan sangat sulit. Nah, apa kesulitannya dalam pelajaran matematika? Rata-rata mereka menjawab kesulitan pada pemahaman rumusnya. Mereka nggak ngerti rumusnya. Rumusnya banyak banget lah, atau mereka bingung nggak paham rumusnya ini dipakai buat apa, kayak gitu. Nah, dari materi kelas 8 itu ada 5 ya, pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan SPADV. Nah, eh, mana yang paling sulit? Nah, ternyata kebetulan kita kan membawakan, kita berencana untuk wawancaranya tentang persamaan garis lurus kan. Nah, ternyata siswa ini menganggap persamaan garis lurus yang paling sulit, yaitu 39,4. Nah, lalu ketika diurutkan, ya, eh dari yang paling sulit sampai yang sangat mudah, contohnya 43,251. Nah, di sini terbanyak 6,1% pada tiga macam urutan. Ada tiga urutan yang 6,1%. Nah, ada 1, 2, 4, 3, 5. Nah, kita sesuaikan bersama garis lurus ya. 4, 3, 5, 2, 1 dan 4, 5, 2, 1, 3. Jadi kebanyakan kesulitan di situ. Nah, kemudian eh, berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 3, jelaskan alasan kamu memilih materi tersebut sulit untukmu. Sama, rata-rata mereka menjawab karena rumusnya. Gitu, rumus bersama garis lurus. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala dalam memahami materi sulit tersebut? Nah, di sini kebanyakan mereka menjawab 81,8%, yaitu rumusnya terlalu banyak gitu. Nah, kemudian hmm, nah, berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 3, apakah guru menggunakan media pembelajaran dalam materi tersebut? Nah, 54,5% menjawab ya. Saya nggak tahu yang tidak itu kenapa. Nah, kemudian jika iya, media pembelajaran apa yang digunakan? Oke, nah, eh, rata-rata menjawab lembar kerja peserta didik dengan persentase 45,5%. Di sini PowerPoint 0% ya. Emang nggak pakai PPT ya, Buni? Enggak sih, kebanyakan biasanya ngejelasin ceramah dulu Oh, kan. ceramah. Jadi Hmm. menggunakan papan tulis konvensional. Jadi tidak menggunakan PowerPoint sama sekali. Nah, apakah menurutmu media pembelajaran atau bahan ajar diperlukan dalam proses pembelajaran matematika? Semuanya menjawab ya, 100% itu. Nah, kemudian apa saja media pembelajaran yang dapat membantu kamu dalam memahami materi tersebut? Nah, 78,8% menjawab berisi tujuan pembelajaran materi secara lengkap, contoh atau ilustrasi kejelasan materi dan evaluasi. Nah, selanjutnya, eh, bentuk media pembelajarannya 75,8% menjawab digital atau elektronik. Oke, lanjut. Nah, kenapa memilih bentuk media pembelajaran tersebut? Rata-rata menjawab karena dia mudah diakses. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi bikin modul elektroniknya. Iya, Iya, Pak. Ya, betul. mintanya modul. Oke, lanjut ke wawancaranya, Debbie. Ya, berikutnya ini hasil wawancara dari salah satu guru di SMP 1 Cibinong, ada Ibu Arida pada ya wawancaranya kemarin. Lalu di sini ya untuk pertanyaannya, jadi ini Bu Arida ini sudah mengajar mata pelajaran matematika sejak 2007 dan mengajar kelas 7, 8, dan 9. Lalu beliau pernah mengikuti pelatihan pergantian kurikulum dari kurikulum 2007 ke 2013 kurikulum Merdeka. Lalu untuk jam pelajaran,
ibu guru yang mengajar pelajaran matematika dalam 1 pekan 25 jam. Lalu di sini metode pembelajaran. Ini beliau menjawab yang pertama itu ceramah, yang kedua sebenarnya menggunakan konteks atau permasalahan sehari-hari dalam pembelajaran, misalnya menggunakan konteks nyata pada materi SPL Devi. Lalu menggunakan PBL, Problem Based Learning juga karena hampir di setiap materi menggunakan Problem Based Learning. Lalu di sini metode pelajaran yang paling sering digunakan Problem Based Learning. Materi matematika yang paling sulit dipahami oleh peserta didik kelas 8 menurut beliau yaitu ya sebenarnya beliau menjawab pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Lalu setelah itu, di sini saya menyampaikan juga menurut beberapa artikel, siswa memiliki kesulitan pada materi persamaan garis lurus. Lalu pada penelitian yang sudah dilakukan pada artikel, ya saya menyampaikan juga kesulitan siswa tersebut dalam materi persamaan garis lurus. Eh, Lalu ketika ditanyakan apakah hal ini sesuai juga dengan kesulitan siswa di SMPN 1 Cibinong, beliau menjawab sesuai juga. Yaitu berarti kebanyakan siswa juga mengalami kesulitan pada materi persamaan garis lurus. Tapi di atas dia nggak jawab PGL ya. Iya Bu tadi, iya Pak, maaf Pak, tadinya nggak disebut Pak. Kamu sempat minta nilainya nggak? Misalkan dari sekian siswa berapa yang melewati KKM, berapa yang enggak? Nanya dulu. Saya paling cuma nanya secara umum kayak di kelas ini yang suka matematika siapa aja gitu. Sekarang ke gurunya ini kan wawancara guru Iya, ya. iya saya nanya di depan gurunya Pak. Maksudnya gurunya ngasih tahu oh cuma ini doang yang suka matematika gitu. Eh, Lalu di sini eh, saya menanyakan mengapa peserta didik mengalami kesulitan saat memahami materi persamaan garis lurus. Dan di sini beliau menjawabnya karena mereka tidak fokus. Kemudian mereka juga sempat salah memasukkan yang diketahui dan rumusnya. Kalau nggak fokus berarti di situ pelajaran nggak masalah ya. Misalkan kata-kata misalkan ada cowok gitu ya. Iya. Belajar di kelas ya, berarti kalau fokus ya. Lalu di sini apakah Ibu menggunakan media pembelajaran selama mengajar? Jawabannya iya menggunakan. Lalu media pembelajaran apa saja yang pernah digunakan selama proses pembelajaran matematika? Di sini beliau menjawab modul, LKPD, alat peraga bangun datar, serta bangun ruang sisi datar. Namun untuk video pembelajaran masih belum digunakan. Oh, di sini bagaimana pendapat Ibu mengenai pentingnya mengembangkan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Menurut beliau sangat penting. Jika mencontohkan dengan media dan alat pembelajaran, sebenarnya siswa dapat lebih cepat memahami materinya. Lalu di sini menurut Ibu apa bentuk media pembelajaran yang cocok dikembangkan untuk peserta didik di SMPN 1 Cibinong? Lalu beliau menjawab video pembelajaran, alat peraga, dan yang ada di depan mata siswa. Maksudnya itu visualisasinya. Gitu. Lalu ya, menurut Ibu media pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan untuk dapat menunjang proses pembelajaran matematika? Adakah materi pembelajaran tertentu yang Ibu harapkan bisa ditunjang melalui media pembelajaran tersebut? Beliau menjawab berharap ada media pembelajaran yang dapat lebih mudah membuat visualisasi terkait materi yang diajarkan, seperti video pembelajaran. Misalnya pada materi persamaan garis lurus, jika mencontohkan secara langsung kepada siswa memang kurang bisa, kemungkinan harus menggunakan video pembelajaran. Lalu di sini apakah Ibu pernah menggunakan media pembelajaran yang dipadukan dengan metode, model, atau pendekatan pembelajaran tertentu selama pembelajaran matematika? Lalu beliau menjawab pernah, tetapi hanya sedikit. Kebanyakan memang di semua materi dikaitkan dengan konteks-konteks nyata, biasanya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu di sini bagaimana pandangan Ibu terhadap hasil penelitian terkait media bukan dengan metode atau model pendekatan pembelajaran tertentu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. Lalu beliau menjawab sebenarnya bagus, justru memang harus ada metode yang digabungkan dengan media pembelajaran dan yang berhubungan dengan materi tersebut. Lalu di sini kendala apa yang sering Ibu alami selama proses pembelajaran matematika? Kendalanya itu ketika sedang menerangkan materi, ada murid-murid yang mengobrol sehingga membuat guru merasa terganggu. Dalam hal ini, murid-murid banyak yang tidak fokus ketika guru menerangkan materi. Lalu cara mengatasi kendalanya, beliau mengulangi lagi penjelasan materinya dan menyuruh murid-murid untuk memperhatikan penjelasan materi. Lalu di sini, karena mungkin saya merasa wawancaranya masih agak kurang kurang apa ya, kurang
lengkap. Lalu saya juga menanyakan lagi ke Ibu Arida tersebut tentang kendala siswa di materi persamaan garis lurus. Jadi menurut Bu Arida ini pada materi persamaan garis lurus, murid-murid banyak yang masih bingung membedakan absis dengan ordinat. Lalu jika menggambar grafik persamaannya, murid-murid juga banyak yang lupa mencantumkan koordinatnya. Lalu tentang sumbu X dan Y, misal jika ke kiri negatif, jika ke atas positif, itu murid-murid masih ada yang susah mengerti. Lalu murid-murid juga ada yang bingung dalam menentukan gradien. Lalu jika ada grafik persamaan garis lurus, murid-murid masih banyak yang bingung menentukan persamaannya. Jadi misal kalau dikasih lihat, misalnya ini ada grafik persamaan, murid-murid itu bingung cara tahu ini tuh persamaannya apa. Lalu murid-murid juga ada yang masih sulit menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan eh, kuesioner ke siswa, di sini kalau dari Google Form dilihat juga hasil bahwa di antara materi-materi matematika kelas 8 ini, materi persamaan garis lurus memang merupakan materi yang paling sulit menurut 13 siswa atau 39,4% dari total responden. Lalu di sini tentang media pembelajarannya Ini beda dengan yang tadi. Oh, sama. sama Pak. Sama. Semua ini ada diagram grafiknya doang. Nggak apa-apa, Cuk. Baik, berarti siswa mintanya modul ya. Iya Iya Pak. Pak. Tapi guru nyalakan ada video pembelajaran ya. Iya video belajar. Betul ya. Iya Pak. Iya. Nah, ini bisa dikombin tuh di bentuk modul, tapi di situ ada penjelasan dalam bentuk video pembelajaran, dalam video lah ya. Ini kan berarti PGL itu ini ya, yang kartesius ya. Kartesius, Iya. lalu nyari D-nya, apa, determinan ya. Kan Bukan gradien Pak. gradiennya, Sama. bilingannya. Iya, Yang pemilihan. iya. Berarti kalau terkait dengan visualisasi, berarti kalian harus cari ini. Sebenarnya bagaimana memaknai pemilingan itu agar kita mengerti fungsi pemilingan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Makanya buat apa gitu kira-kira. Kan kalau saya nggak tahu ya, ini sampai ke ini enggak ya? Sampai ke elevasi apa enggak? Sampai ke apa? Sudah elevasi enggak ya? Kayaknya Enggak. enggak Pak. Enggak ya, hanya tentang pemilingannya aja, Iya. tentang M-nya aja. Iya Pak. Sama persamaan. Elevasi itu trigonometri Pak. Kita SMA. Ya, tapi kan itu masuk dengan itu kan, fungsi dari kemiringannya yang dilihat maksud saya. Oh, enggak nyampe sudut. Jadi saya contoh konkret sebenarnya supaya Iya. nanti siswanya bisa kebayang dan termotivasi. Kan tadi ada motivasi rendah ya tadi ya. Iya. Biar nanti siswa bisa kebayang dan motivasi untuk belajar tentang dari itu. Paling siswa SMP ini mungkin berangkat dari yang dilihat sehari-hari, mungkin daerah Cibinong ada apa gitu ya, yang oh ini bisa masuk materi tentang PGL mungkin ya. Saya belum bayang apa sih karena belum main ke SMP 1 ya tadi ya. Iya Pak. Di sana itu posisi SMP 1 Kenapa Pak? pasar dekat. SMP 1 gimana posisi? Dekat dari pasar Cibinongnya sih Pak. Oh yang sebelah kiri jalan kalau yang ke arah tol bukan? Iya Pak, di sebelah kiri jalan. Oh iya. Tahu. Jahan. Oh. Baik, itu ya. Jadi modul tambahkan video pembelajaran biar nanti apa namanya lebih lengkap dia. Oke, cukup. Dari komputer nomor 1.
Udah. Dari yang tercinta. Kejauhan. Nanti banyak kok, banyak. Lanjut. Oke, progresnya. Kelompoknya itu ada Halimah, saya, dan Cia. Dimasukin parah banget. Ayo lo. Dosen pengapu bagus dan Ibu Dwi yang maaf Ibu. Maaf Ibu, saya lupa. Warna putih ya, Is. Ini kalau diubah kode ada Pak, nanti ya. Nah, yang pertama itu hasil kajian artikel jurnal. Tiga orang ini mencari artikel di malam hari. Terdapat 3 artikel yang yang menunjang untuk kami. Yaitu pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Pandu Winata dan teman-teman ini. 2019 yang dimana dia menganalisis kesulitan dihadapi oleh siswa kelas 7 dalam representasi matematika khususnya di persamaan linear satu variabel. Nah, di sini penelitian ini hanya melibatkan 6 siswa dari berbagai sekolah di Bengkulu dengan menggunakan metode tinjauan pusaka. Jadi hasilnya itu ada 3 indikator yang diantaranya itu ada representasi visual, terus simbolik, sama verbal. Ya itu Pak. Terus yang kedua itu penelitian oleh Yulianti di 2020. Di sini dia menganalisis kemampuan komunikasi matematis Pak. Yang fokusnya itu ya persamaan dan perdasaman linear. Dengan metodenya deskriptif, digunakan untuk menilai kesulitan dalam menyelesaikan masalah terkait. Dan penelitian ini melibatkan 26 siswa dengan hasilnya. Ada indikator representasi dalam kemampuan komunikasinya itu ada 7. Itu ada representasi gambar, terus situasi, yang kedua itu ada situasi, terus yang ketiga menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam simbol, yang keempat mendengar, menulis, dan berdiskusi tentang matematika, yang kelima memahami presentasi matematika, yang keenam menyusun argumen dan konjektur, serta merumuskan definisi dan generasi. Yang terakhir ini indikatornya mengungkapkan kembali uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Nah, dari sini hasilnya itu ternyata masih mengalami kesulitan yang lumayan signifikan dalam matematis dengan benar. Itu ada 44,2% dan kemampuan mereka buat mengkomunikasikan pemikiran matematikanya secara logis dan jelas itu ada di 12,50%, yang dimana ini rendah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun siswa mampu gitu mengorganisir dan menganalisis pemikiran matematis, tapi mereka masih ada kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide dari matematis tersebut gitu. Terus yang terakhir itu penelitian dilakukan oleh Safritri dan Izati di 2023 yang terbaru. Yang dimana di sini ada beberapa hambatan belajar siswa dalam memahami materi persamaan linear satu variabel, yang diantaranya itu siswa tidak memahami konsep dasar dari persamaan linear satu variabel. Jadi karena dasarnya udah sulit, hal itulah yang mengakibatkan kesulitannya mereka dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Kayak gitu, Pak. Terus ada kalian kan Mas Dal itu di lupa. Kayaknya ini deh. Coba. Oh iya benar, coba. Coba cari deh. Ya, sambil lanjut ya, Pak. Terus terakhir siswa mengalami dalam cerita yang kan kemampuan buat mengkaitkan konsep matematika dengan konteks nyata. Jadi kesimpulan dari 3 pengkajian penelitian itu, kita tarik kesimpulan bahwa siswa kelas 7 tuh menghadapi berbagai kesulitan dan memahami persamaan satu variabel, terutama dalam representasi dan komunikasi matematis. Kesulitan yang umum yang ditemukan itu meliputi dari
interpretasi pertanyaan, penerjemahan informasi verbal ke dalam bentuk aljabar, penggunaan ekspresi matematika, serta pemahaman terhadap representasi visual seperti diagram dan grafik. Jadi sebenarnya dari awal banget ini nggak ngerti apa-apa. Selain itu, kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong rendah. Hambatan utamanya itu penggunaan bahasa matematis dan penyampaian ide secara logis. Serta ada hambatan lainnya terhadap ya kesulitan belajar dan kurangnya pemahaman konsep dasar yang tadi dalam kemampuan operasi hitung dasar. Sehingga temuan ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam strategi pembelajaran untuk membantu siswa mengatasi kendala tersebut. Ya, strategi yang menggunakan media pembelajaran. Saya tambahin nanti. Bapak izin, tadi di sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Oh, Tapi waktu pas kita tebak itu juga yang 73. oke, lanjut. Lanjut. Hasil wawancara guru. Siapa yang mau baca? Aku juga. Ya udah gue. Oke. Oke, kemarin kan kita wawancara gurunya. Jadi hasilnya itu yang diwawancara itu ada Bapak Ahmad Rizal SPD. Jadi beliau ngajar matematika di SMP Negeri 145 Jakarta. Menteng, Pak. Menteng Kokas, dekat Kokas. Iya, Pak. Nah, Yo. IOI. Jadi di sana beliau udah kurang lebih 2 bulan, tapi beliau udah ngajar mulai tahun 1989 waktu dia kuliah tingkat 2. Terus mulai aktif ngajar di sekolah negeri itu tahun 1998 sampai saat ini. Nah, di sekolah itu make kurikulum, di sekolah itu SMP-nya yang kelas 9 pakai Masih kurikulum 2003. kurikulum 2013 sama terus kelas 7 dan kelas 8-nya dia pakai kurikulum Merdeka. Terus untuk pendekatan pembelajarannya beliau menggunakan student center dan untuk modelnya itu flip classroom. Iya, Pak, itu. Terus waktu ngajar matematika Lebih sering. beliau lebih sering menggunakan buku paket sama LKPD. Kemudian untuk media lain yang penunjangnya itu beliau lebih sering menggunakan video pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan PPT sama alat peraga, walaupun cuman sekali-sekali aja. Terus keefektifan penggunaan alat bahan ajarnya, beliau pikir itu efektif sekitar 75%, karena itu membantu siswa untuk memiliki rasa antusias saat pembelajaran. Terus kriteria pasti dalam penggunaan bahan ajar yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan berhubungan dengan masalah sehari-hari. Kemudian beliau pernah menggunakan bahan ajar yang dipadukan dengan metode flip classroom yang menurut beliau cukup efektif. Namun, beliau juga masih mencari cara lain agar pembelajarannya itu lebih efektif. Karena latar belakang siswa yang beragam dan pemahaman dasar juga yang masih lemah, proses pengajaran materi bilangan menjadi tantangan yang cukup besar. Solusinya itu untuk pemahaman dasar waktu SD kelas 4 sampai kelas 6 itu disarankan guru matematikanya itu khusus, jangan guru wali kelas. Kayak harusnya kayak guru agama sama guru olahraga. Terus materi yang sulit dipahami kelas 7 di semester 1 itu ada aljabar berupa pengenalan variabel, konstanta, dan operasi dasar aritmatika. Selain aljabar ada juga bilangan bulat seperti operasi pada bilangan negatif. Nah, menurut beliau kesulitannya itu ada 2 faktor. Yang pertama itu internal, yaitu dari lemahnya tadi pemahaman pada materi dasarnya, sama yang kedua ada faktor eksternalnya, yaitu dari cara mengajar guru tersebut. Seharusnya mengajarnya jangan terlalu kaku. Lebih baik itu santai biar siswanya lebih antusias waktu belajar. Sehingga menurut beliau pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan karena mengikuti kemajuan zaman sekarang. Terus bentuk penyajiannya itu Beliau sarankan. disarankan beliau itu dalam bentuk non cetak seperti film animasi. Wah, Nah, ini untuk hasil kuesioner siswanya. Ya. Mungkin mau media apa belum? apa, Pak? Media. Medianya siswanya maunya digital. Kita namanya Bentar, Pak. LKPD kan. Modul. Aduh,
Iya, Bapak. Kayaknya gurunya yang mau wawancara itu cukup itu ya, cukup aktif ya, Iya, menggunakan Pak. media ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Aktif di TikTok dia, Pak. Sama snack video. Gak usah promosi dia. Ini, Pak, untuk angket Belajar tentang matematika gitu, matematika. Pak. Jadi kayak dia kalau lagi misalnya ngajar materi tertentu, kadang dia buat videonya terus diupload kayak Iya. gitu-gitu. Ini cukup ini ya, itu gurunya ya. Ya, alhamdulillah. Tadi kan pemilihan gurunya sudah menggunakan media, namun perkiraan masih 75% dari harapan gitu ya. Iya, Bapak. Media di mana tuh apa aja tadi yang belum pakai? Video. Video ya. Iya, jadi Iya, video. pertama paling sering video, Pak. Bapaknya buat video, habis itu diupload, baru nanti dikirim ke anak-anaknya, disuruh ringkas. Habis itu, Ringkas ya. iya, Bapak. Jadi Kayak malam, setidaknya kan Sebelum pembelajaran gitu Kak, jadi muridnya disuruh tonton terus rangkum, baru Yes. saat kelasnya mereka diskusi mana yang sulit, baru setelah itu dipelajari yang sulit itu dulu gitu Pak. baru dikasih latihan. Terus Habis itu PPT, terus menggunakan PowerPoint juga. iya. PPT sama LKPD. Itu sesekali doang. Tapi saat siswa diminta melihat video ya, Mhm. pelajaran terus di kelas juga memang dari video belum. Iya. Terus untuk menjelaskan siswa ditanya gimana nanti nggak dengan video tersebut misalnya gitu. Iya. Gitu. Siswa menjawab ada yang mengerti dan sebagainya. Iya. Lalu membahas yang tidak mengerti siswa ya. Itu membahasnya dengan waktu atau dengan media lain. Pembahasannya ya menggunakannya kalau misalnya Ngajar biasa. iya ngajar biasa gitu, Pak. Kadang PPT, kadang dia juga nulis-nulis. Iya. Jadi diajarkan dalam sistem bagaimana proses siswa Hmm. memahami materi dalam video gitu ya. Hmm. Dan nanti mungkin sudah ada kan dulu sudah bentuk video ya. Mungkin nanti bisa gunakan video yang baru buat, lalu kalian masukkan dalam media yang kalian kembangkan. Oh, Nah, iya. mungkin lulus saat guru mengajar. Oh. Jadi misalkan ada videonya, tadi kan video di atas, ada apa dan video ikut. Oh, iya juga ya. bener. Wih, Bapak keren. Saya bangga menjadi murid bagus. Ih, bener keren. Kalau siswanya mintanya digital juga. Iya, Bapak. Nih. Oke. Mana ya? Nah, kalau siswa Nih, digital. bentuknya apa? Modul kah? Modul. Atau apa? Modul, Bapak. Modul dia yang berisi tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, pembahasan materi. Nanti mungkin ya yang dibuat modul tapi sudah dikasih dengan video Video penjelasan. penjelasan. Ya, di konsentrasi itu terus apa lagi ya? Di bagian Apa? kesulitan belajar siswa yang atas memang materi sama, yang sulit adalah materi ini. Iya. Iya, Keren kan? urutannya sama. Kebanyakan milihnya dari sistem bersamaan linear dulu, terus bilangan baru rasio. Nah, mungkin Urutannya. nanti yang perlu diangkat dalam modul adalah bagaimana mengenal konteks yang bisa dilihat sehari-hari oleh siswa. Oke. Karena biar nanti siswa jadi lebih nyambung ya, lebih terikat dengan pembelajaran. Oke, Pak. Oke, cukup dilanjut. Terima kasih. Oke. Oh, berapa ini? 4, Bapak. 4. 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi Meli diganti. Tadi siapa ya? Jaki Meli tadi ya? Dulu Pak. Oke Pak, izin Ya, silakan. izin membuka kita. Aduh Pak, nggak boleh ngapa. Oke. Izin menjelaskan hasil progres report kami tentang survei ke sekolah dengan guru dan peserta didik. Oke. Apa nah? Sekolah SMPN 27 apa Pak? Ya, kamu Sekalian baju ya. Lebaran kayaknya. Mampir. Bagus juga strateginya. Kayaknya 1 jam sekolah 3 jam kena abang kayaknya ya.
Ciwi-ciwi. Kok tahu? Oke. Kita lanjut masuk ke kajian artikel jurnal terlebih dahulu, yaitu kita mengkaji kayaknya 3 artikel. Terus yang artikel pertama analisisnya berdasarkan hasil analisis dari artikel-artikel ditemukan bahwa siswa mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita mau ngambil ini materi SPLDP nih, Pak. Jadi kita mengkaji artikel-artikel yang menganalisis kesulitan di materi SPLDP. Nah, katanya di artikel tersebut kesulitan utama yang dihadapi meliputi pemahaman konsep yang lemah, kesalahan dalam menerapkan prinsip penyelesaian, serta kurangnya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Nah, pada penelitian yang kedua yaitu di SMP Negeri 1 Tomo, siswa yang memiliki pemahaman konsep yang tinggi dan mampu menyelesaikan soal dengan baik. Sementara 57% siswa berada pada kategori menengah atau sedang, sering melakukan kesalahan namun dalam membangun model matematika SPLDP namun bisa 50-50 lah. Terus sementara itu 24%-nya siswa lainnya memiliki pemahaman konsep rendah dan mengalami kesulitan dalam memahami informasi dari soal, membuat model persamaan yang benar serta melakukan operasi hitung dengan tepat. Oke. Nah, di studi lain yang menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami masalah dan merancang strategi penyelesaian yang efektif. Kesalahan yang paling umum adalah ketidakmampuan dalam mengidentifikasi informasi yang diketahui dan dinyatakan dalam soal, serta kesalahan dalam merancang dan menyelesaikan model matematika SPLDP. Selain itu, sebagian besar siswa tidak melakukan verifikasi terhadap jawaban mereka sehingga kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki tetap dibiarkan. Kesalahan dalam strategi penyelesaian ini semakin memperburuk rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi SPLDP. PLDP itu yang belanja kan ya? Iya, Pak. Kan? Belanja 2 pensil tambah 20 pen ya? Iya, betul, Pak. Iya. Oke, secara umum penelitian 2 tadi tersebut menunjukkan bahwa siswa memerlukan lebih banyak latihan dalam menyelesaikan soal cerita SPLDP, terutama dengan pendekatan yang lebih bervariasi. Udah, kok simpulannya Apa, banyak Pak? latihan? Oh iya, Pak. Loh, Sama banyak latihan. Kok tiba-tiba banyak latihan? kan di artikel ya, Pak. Ya, berarti kan kamu menyimpulkan gitu kan ya? Secara umum itu kalimat artikel atau kalimat kamu? Kalimat artikel, Pak. Nah, kok itu baca. Nah, berarti kan Oh, kamu menyimpulkan dari beberapa yang di atas kan? Coba deh ke atas, coba ke atas. Tiba-tiba latihan, makanya saya kok latihan sebentar. Mungkin langsung beda. Artikel sebentar. Kan yang pertama itu tentang sistem belajar siswa menyelesaikan soal cerita pada SPLDP, gitu ya. Nah, di breakdown untuk cerita utamanya itu pemahaman konsep, kesalahan dalam menerapkan prinsip penyelesaian dan ketelitian, gitu ya. Iya, Pak. Itu yang artikel pertama. Nah, lain kali dicantumkan juga ininya sumber artikelnya kayak Iya, tadi ya. Siapa penulisnya tahun berapa gitu ya. Oke, Pak. Terus berikutnya di SMPN 1 Toma di breakdown lagi jadi 1, 2, 3 apa namanya 3 kategori. Yang pertama pemahaman konsep yang tinggi, ya. Iya, Pak. Hanya 9% dari seluruh siswa kan ya. Iya, Pak. Lalu lebih dari separuhnya itu sedang, betul ya. Iya, Pak. Dan 24%-nya itu rendah. Rendahnya ini dalam memahami informasi dari soal, Nah, ini yang terakhir kayaknya. modeling kalimat. dan masih hitung. Oke. Sudah ada 19 tuh 1 ya. Yaitu dari yang Toma. Terus di lain itu informasi. Oke. Ke bawah. Kok tiba-tiba kalian menyimpulkan tentang banyaknya latihan?
memerlukan banyak latihan. Hmm. Kenapa menyimpulkan itu? Seharusnya belum disimpulkan dulu ya, Pak? Enggak. Oh, enggak. Kalau disimpulkan nggak apa-apa, cuman kok tiba-tiba banyaknya latihan, maksudnya Soalnya, ada hal apa dari eh, dua paragraf di atas sehingga kalian mengatakan kalau perlu banyak latihan menyelesaikan soal, maksudnya gitu. soalnya yang siswa tuh dalam menyelesaikan soal tuh suka keliru gitu loh, Pak. Tentang SPLDP tuh gimana menerapkan dalam bentuk persamaan dari soal cerita. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi kita menyimpulkan seperti ini, Pak. Coba kata saya gini. Ya, Selain itu, sebagian besar siswa melakukan verifikasi terhadap jawaban mereka, hingga kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki, tapi tetap dibiarin. Nah, makanya butuh banyak latihan lagi karena biar si siswanya ini bisa ngalamin verifikasi jawabannya gitu. Kayak makin banyak insightful siswanya itu. iya, maksud saya gini. Justru dari penelitian ini harusnya yang dihindari adalah ngedrill soal. Oh iya. Yang dihindari itu kalau penelitian. Kalau ngedrill soal bukan tugasnya peneliti, Oh, tapi dicari akar masalahnya apa. Kenapa dia sampai apa namanya pemahaman konsepnya rendah? baik, Bapak. Itu maksudnya. Apakah Oke, dalam Bapak. pembelajaran memang dia nggak nyambung banget? Kalau bisa nggak nyambung mungkin karena penjelasan gurunya kurang tepat. Itu artinya kalau penelitian, bukan solusi ngedrill soal gitu maksud saya. Nah, jadi buat yang lain juga, kalau buat kesimpulan dilihat dulu, ya. Jadi apa namanya akarnya apa sebetulnya? Ya, belajar bareng saya juga dulu kayak gitu tuh. Udah kasih dari soal aja gitu ya. Itu, tapi memang itu bukan akarnya. Ya, karena kalau di soal kalian ngasih soal rutin, saat dikasih soal rutin bubar. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Berarti Karena kayak sifat ketahuan tuh, oh soalnya tipe-tipe begini nih. Tipe yang beda udah nggak bisa. Tapi kalau kasih akarnya, mau soal bentuk apapun nggak ada masalah. oke, Pak. Itu arahnya. Maksudnya ya, Iya, Pak. semua juga sama sih dalam belajar ya. Jadi dicari lagi kata kuncinya biar lebih tepat. Oke? Lanjut. Oke, Pak. Nah, kita lanjut. Teman sih. Oh, ini ya. Oke. Guru disarankan untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah, memberikan latihan yang lebih intensif, serta membiasakan siswa untuk selalu memeriksa kembali jawaban yang mereka agar kesalahan dapat diminimalisir. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan strategis, diharapkan pemahaman konsep serta kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat meningkat secara signifikan. Nah, ini oke kesimpulannya. Oke, Pak. Karena menyarankan satu penggunaan metode tertentu. Gitu ya. Nanti Oke, Pak. metodenya apa ngadri soal itu urusan lain. Maksud saya gitu. Ya. Oke, lanjut. Oke, di artikel yang ketiga yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa pada Materi SPLDP berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematis, ini sebenarnya agak mirip juga sih ya, Pak, dengan judul yang di atas tentang masalah matematis. Nah, kalau di artikel ini ditemukan bahwa siswa mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan soal. Kesulitan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman terhadap soal, kesalahan, dan merencanakan strategi penyelesaian. Nah, ini agak mirip juga ternyata. Aduh, baru dibaca ulang. Oke, kita lanjut. Pada tahap memahami masalah, banyak siswa tidak mampu mengidentifikasi informasi. Nah, ini juga sama permasalahannya. Berarti komunitasnya kurang gitu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kesulitan lainnya. Kesulitan lainnya terjadi pada tahap menyelesaikan rencana, di mana siswa seringkali melakukan kesalahan perhitungan karena kurangnya pemahaman tentang metode eliminasi dan substitusi. Selain itu, banyak siswa yang berhenti pada tahap mendapatkan nilai variabel tanpa melanjutkan ke interpretasi hasil sesuai konteks soal cerita. Kesalahan terakhir yang banyak ditemukan adalah kurangnya pemeriksaan ulang. Nah, ini juga sama kayak yang tadi. Oke, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi SPLDP masih tergolong rendah. Sebagian besar siswa hanya dapat memahami sebagian dari permasalahan, tetapi kesulitan dalam menyelesaikan hingga tahap akhir. Oke, nah ini juga lebih banyak latihan soal berbasis pemecahan masalah, serta guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi SPLDP. Oke, tahan dulu. Di paragraf yang tadi kesulitan lainnya itu kan
ada satu step, satu paket step untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Dari mulai dia memahami masalah, nah ini melakukan kan kesalahan berhitung ya. Ya, jadi kesulitan lainnya terjadi pada tahap penyelesaian rencana. Jadi kan sebelumnya di paragraf sebelumnya siswa kesulitan memahami masalah gitu ya, Iya, betul ya. Nah, paragraf yang ini tentang proses penyelesaiannya gitu ya. iya, Pak. Ketidaktelitian kah atau kesalahan dalam perhitungan gitu ya, atau ketidaktahuan dalam menggunakan metode yang digunakan gitu ya. Iya. Terus setelah itu, setelah misalkan dia bisa tuh, dia tahu masalahnya, dia tahu metodenya, lalu dia hitung bisa, tapi hanya sampai angkanya saja, tidak disimpulkan atau diinterpretasikan gitu kan ya. Iya, Pak, variabelnya. Oke, berarti sebenarnya harusnya pendekatan juga ada pendekatan yang memang secara utuh dari mulai satu permasalahan dia ya tadi kayak tadi algoritmik tadi harus tahu apa yang diketahui, ditanya dan dijawabnya. Pertanyaannya saat siswa diberikan soal untuk menjawab seperti ini, apakah terbiasa menggunakan ini? Nah itu nanti solusinya adalah gurunya mengganti metode dengan metode yang mengarah kepada berpikir ini, tahapan ini maksudnya, ya. Dan kalian pun nanti kalau mengembangkan medianya mendekati ini juga. Soalnya esai harus ada diketahui dan tidak dijawabnya supaya nanti akan terpenuhi permasalahan-permasalahannya ini yang ada ya. Oke, Baik, Pak. lanjut. Oke. Oke, wawancara guru sekarang. Oke, di wawancara guru itu kan dilaksanakan melalui Zoom meeting dengan narasumbernya itu Bapak Umaryadi SPD, itu merupakan guru matematika di SMPN 273 Jakarta. Kalau secara riwayat mengajar itu 26 tahun ngajar matematika dan 8 tahunnya itu dihabisin di SMPN 273 Jakarta. Nah, berdasarkan pengalaman mengajarnya di sekolah tersebut, beliau ini masih sering menemukan peserta didik kesulitan pada proses mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematis. Kesalahan berhitung seperti menggunakan tanda plus minusnya dan kesalahan di proses substitusi dan eliminasi. Dan penyebabnya itu peserta didik bisa melakukan kesalahan seperti itu adalah kurangnya latihan soal dan waktu karena tuntutan materi yang harus dipelajari mereka. Kurang memperhatikan saat kegiatan belajar mengajar dan peserta didik cenderung mudah lupa dengan materi yang telah dipelajari dan tidak melakukan refresh materi ketika di rumah. Nah, bagian tersulit menjelaskan proses eliminasi substitusi yang fleksibel itu misalnya harus melakukan substitusi terlebih dahulu, baru eliminasi atau sebaliknya. Jadi, cara terbaik penyelesaian masalah ini adalah menjelaskan kembali kepada mereka. Masih sering ditemukan peserta didik yang membuat kesalahan pada materi SPLDV ini baik di pemahaman konsep maupun perhitungan. Solusi terbaiknya itu berdiskusi jika mereka tipe murid yang bisa diajak berdiskusi dan memberikan video pembelajaran bagi mereka yang tipe belajar yang individualis. Jadi guru ini tuh sering ini loh Pak, duduk bareng siswa gitu buat diskusi, tapi emang nggak semua siswa mau diskusi sama bapaknya gitu. Nah, belum pernah melakukan penelitian atau studi mengenai kasus ini. Namun, cara yang biasa digunakan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan di materi ini ya tadi yang berdiskusi dengan peserta didik atau memberikan video pembelajaran atau memberikan latihan soal. Media yang sering digunakan sama gurunya itu berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan buku paket yang disepakati dari sekolah. Dan metode belajar yang digunakan itu lebih sering problem-based learning dengan memberikan berbagai latihan soal bertingkat dari yang mudah sampai yang sulit. Oke, iya. Lanjut. Selanjutnya di sini yang kuesioner peserta didik. Kelihatan nggak, Pak? Ya, coba jelasin aja. Oh iya, di sini soalnya sebenarnya ada esainya gitu, Pak. Cuma nanti kita jelasin di rinci apa sih, dijadiin satu gitu. Yang Jadi ini aja, yang bagian tersulitnya Pak, SPLDV kan? iya. Berapa persen? Enggak sih, Bu. Kalau itu kita nggak nanyain, kita langsung nanyain sulit si SPLDV-nya. Oh, gitu. Iya. Nggak nanyain per materinya. Ya, seberapa sulit. Di sini paling banyak sih 8, Pak. Nih, 25%. Nah, ngebacanya nggak gitu. Ngebacanya itu Apa tuh? kalau kamu bikin satu, di apa namanya, dilihat dari dibagi dua dulu, ya. Dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, gitu ya. Yang mana yang paling banyak jumlah? Dilihat. Yang 6 berapa, 7 berapa, 8, 9 berapa? 2, 6 berapa? 7, 2, 7. 2 apa? 2 orang. 2 orang. Lalu 7, 5, 7 orang, 7 tambah 6 berapa? 13, 13 tambah 5, 18.
18 ya. Iya, Oke, yang 1-5 berapa orang? cuman 6. 6. Iya. 18 dari 24 orang menyatakan materi SPLDV dari Kindle cenderung kesulit. Iya. Bacanya Oh, gitu. baik. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi kan kita ngambilnya kalau semakin sulit semakin sulit. Iya. Sulit banget gitu ya. Mm-mm. Kan tengah-tengah tuh ya. Dari 5-6 tengah-tengah. Ya, jadi sebanyak 18 orang lebih cenderung ke arah sulit. Atau sekian persen siswa menyatakan cenderung sedang sampai ke sulit. Jadi udah bisa justifikasi kalau memang ini materi sulit gitu. Iya. Nyambung ya. Iya, Pak. Kalau tidak dapatkan data pasti angkanya ini yang paling sulit. Mm. Jadi gimana kita ngebunyiinnya? Ya itu enaknya kalau di sini begini kita bisa ngebunyiin dengan beberapa sudut pandang gitu ya. Oke, terus bagian yang mana ya? Guru pakai metode apa? Media apa enggak ada nggak? Iya, Pak. Mana? Mereka kita pakainya jawaban gitu, Pak. Ya. Pada jawabannya tuh kalau LKPD, Pak. Nah itu berapa persen? Kita pakainya esai sih, Pak. Kita nggak hitung deh. Mana coba lihat? Bentar, saya bagiinnya Ini salah. kan guru mengajar pakai itu. Kok di stop? Bener, Pak. Salah bagiinnya. Pertanyaan berapa ya? Lupa lagi. Nanti. Nih, Pak. Tuh pada jawaban kalau nggak PPT LKPD. Kebanyakan sih PPT, Pak. PowerPoint. PPT ya. PT materi. Oke, lanjut. Ya sih bagiannya, Pak. Apa nggak bisa? Screennya aja beri kelas. Iya, Pak. Ya. Deh. Oke, terus Tapi kebanyakan keliru gitu sih, Pak, ya. metodenya. Terusnya apa? Yang disukai ya. Iya, Kan? animasi pembelajaran, Pak. Waduh. LDP aplikasi animasi ya. Iya sih. Iya, iya. Dibaca, Pak. Bagian bawahnya aja itu kalau di bagian bawah. Tadi yang aplikasi animasi itu bagian bawah mana? Oh, Kamu jelasin bawah kan itu kan? heeh. Coba yang bawahnya. Bagian Gini, Pak, dari dalam pembelajaran banyak siswa lebih menyukai aplikasi animasi pembelajaran dan video interaktif karena lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi kita habis nanya ini tuh kita nanya alasannya kenapa dia itu gitu, Pak. Nah, kebanyakan pada milihnya karena itu lebih menarik terus nggak bosan kata gitu, Pak. Kenapa animasi ya? Wah, Padahal kan gurunya menyajikan problem based learning ya. iya, Pak. Biasa nonton, Pak. Iya, Pak. Kebiasaan, Pak. Loh, TikTok yang movie-nya bisa diambil sebetulnya. Kalau kalian saat kemarin nge-zoom, gurunya melek teknologi nggak? Zoom. Melek Ini ya? zoom dengan guru kan? Iya. Melek teknologi nggak gurunya? Kalau misalnya cuma pakai aplikasi kayak Geogebra gitu-gitu dia bisa. Cuma kalau misalnya sampai aplikasi animasi enggak, Pak. Soalnya pas kita diskusi ngebahas nyinggung media pembelajaran sama alat peraga aja, vibes-nya tuh dia kayak nggak tahu letak bedanya di mana gitu. Iya, Pak. Bayangan saya itu tadinya medianya
dalam bentuk cerita, karena kan SPLDV ya. Biasanya konteksnya itu soal cerita biasanya kan ya. Iya, makanya kata pakai PBL, Pak. Iya, jadi mencari banyaknya X atau Y menjadi solusi sehingga nanti jadi lebih optimal dalam permasalahan. Sorry deh, ada virus. Jadi bayangan saya itu saat SPLDV ya dikasih konteks nyata, terus dia menganalisis dari konteks itu. Bayangan saya. Tapi kenapa minta animasi ya? Oke, lanjut lagi. Saya mana kesimpulannya? Berdasarkan hasil dari kajian jurnal, wawancara guru dan kuesioner peserta didik, ditemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal SPLDV. Kesulitan utama ini dihadapi mencakup pemahaman konsep yang lemah, kesalahan dalam merancang strategi penyelesaian, serta kurangnya ketelitian dalam perhitungan. Siswa sering mengalami kesalahan dalam mengubah soal cerita menjadi modul matematika yang benar dan memilih metode penyelesaian yang sesuai, serta melakukan pengecekan ulang terhadap jawaban mereka. Dari hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa kurangnya latihan soal, keterbatasan waktu pembelajaran di kelas, serta rendahnya tingkat perhatian siswa menjadi faktor utama yang memperburuk masalah ini. Dan dari hasil kuesionernya itu, sebagian besar siswa menganggap materi SPLDV cukup sulit, terutama pada memahami proses eliminasi dan substitusi. Kesalahan umumnya yang ditemukan adalah ketidaktepatan dalam operasi hitung, serta kebingungan dalam memilih strategi penyelesaian yang sesuai. Meskipun guru telah menggunakan berbagai media pembelajaran seperti PowerPoint, LKP, dan video pembelajaran, efektivitasnya masih tergantung pada tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar. Sehingga banyak siswa lebih menyukai metode pembelajaran berbasis teknologi seperti video animasi dan sumber belajar daring, karena masih lebih fleksibel dan mudah diakses kapan saja. Untuk atas Ya, tahan. Meli. Salah satunya adalah tingkat partisipasi siswa yang kurang ya. Iya. Nah, bahwa oke, lanjut. Nah, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap SPLDV ini diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Guru dapat menerapkan metode problem-based learning serta memberikan latihan soal bertahap agar siswa terbiasa dengan pola penyelesaian yang benar. Selain itu, siswa juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam belajar, melakukan verifikasi terhadap jawaban mereka, serta memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik. Dengan strategi yang lebih inovatif dan efektif, diharapkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan SPLDV ini dapat meningkat secara signifikan. Oke, ini berarti kita dalam media saya, gitu ya. Bagaimana pendekatan PBL bisa dikolaborasi dengan media kalian. Jadi nanti terlepas mau buatnya dalam bentuk modul LKPD atau yang lainnya, yang jelas tercatat ada tahapan atau sintaks dari PBL. Bayang ya maksudnya. Karena ini inline dengan yang digunakan yaitu PBL. Nantinya lebih diharapkan ada partisipasi aktif dari siswa sebenarnya. Ya, kalau saya sih lebih prefer nanti kalian membuat LKPD itu. Ini belum ada janji kasih buat apa kan ya? Belum ada kan? Belum. Nah iya, kalau saya lebih kenapa? LKPD adalah proses pemahaman siswa dalam belajar. Bisa gitu. Jadi bagaimana siswa memahami sesuatu itu pakai LKPD tahapannya. Kalau saya sih lebih itu. Lebih cenderung kalian buat LKPD apa yang elektronik ya. Nanti kalau nanti cuma terlihat banget step by step-nya pembelajaran sehingga siswa lebih paham dan bisa memberikan perubahan terhadap masalah yang ada di sini. Ya, di sini menggunakan atau banyak karena itu kayaknya untuk pendekatan ini LKPD elektronik website. Nanti ada juga video penjelasan untuk satu atau dua materi. Oke, kebayang ya?
Oke, Insya coba Allah. lagi, udah cukup? Udah, ya gitu lah, Udah Pak. habis ya? Habis. Ya, baik. Beli plus dulu buat Beli. Oke, satu sudah. Tadi berapa? Satu, lalu 6, 4, 3. Yang belum 2 dan 5. 2 dan 5. Silakan. Coba dulu. 2. Boleh. Andi, Aska, Bintang. Ya, silakan. Dimulai. Jadi di sini merupakan progress report dari analisis kebutuhan guru dan kesulitan matematika siswa kelas 7 dari SMPN 140 Jakarta. Jadi di sini ada hasil kajian artikel jurnal. Di sini mengungkapkan bahwa Albak dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai transformasi geometri itu sangat berguna bagi peserta didik untuk membangun kemampuan spasial, kemampuan penalaran geometri, dan memperkuat pembuktian matematika. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami materi geometri transformasi. Oke, tahan dulu. Kalau Saya saya nggak coret nih. kenapa? Kenapa? 14. 14. Cari yang lebih muda lagi. Kamu tanya bimbingannya nggak boleh tuh, udah lebih dari 5 tahun. Ya, kalau saya nguji pun sama. Biasanya paling kalau tahun. Kalau 10 tahun, ini artikel kan buat buku. Iya. Nah, kalau ini kita tinggal buku nggak apa-apa. Ya, kalau buku beda definisi yang ini kayak model pengembangan 4D, itu tahun 70 kan masih boleh karena buku. Tapi kalau artikel baiknya 5 tahun dengan 6 tahun. Ya, belajar ya. Saya juga belajar loh. Susah emang semuanya harus belajar. Lanjut. Bisa digerain tidak? Ini nggak juga enggak. Nggak mau ngajak manfaatan nih. Udah. Ya. Oleh karena itu penting. Namun kenyataannya tuh nggak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Berikut adalah penyebab kesulitan siswa. Jadi yang pertama itu adalah siswa tidak bisa menangkap konsep dengan benar dan tidak mengerti arti simbol atau lambang-lambang serta hanya menuliskan atau mengucapkan tanpa dapat menggunakannya. Yang kedua, siswa tidak dapat memahami asal-usul suatu prinsip, artinya siswa tahu apa rumus dan teoremanya, namun tidak mengetahui bagaimana prinsip itu digunakan. Yang ketiga, cara belajar siswa yang tidak kontinu. Yang keempat, kurangnya usaha yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. Lalu yang kelima adalah siswa tidak teliti dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Ini siapa yang nyimpulin? Kamu apa artikel? Saya dari 3 artikel. 3 artikel. Iya. Jadi Yang berapa? menarik yang 4 ini. Usaha. Lalu, Bentuknya apa ya? Saya belum kebayang. jadi kesulitan itu dapat terlihat dalam proses menyelesaikan soal materi transformasi geometri seperti pendapatnya Dedi S. Priyatna, Widianti, dan Yani mengatakan jika seorang siswa mengalami kesulitan maka siswa akan membuat kesalahan. Berdasarkan ini kata-katanya Dedi atau Widianti dan Yani. dari Dedi S. Dari itu artikelnya Widianti dan Yani. Oh, jadi kamu mengutip katanya Dedi dalam ada Widianti gitu ya? Iya. Oh, berarti kalimatnya Dedi S. Priyatna dalam Widianti dan Yani. Jadi bukan ada kurung dari dalam. Jadi yang kalian ada artikelnya Widianti dan Yani. Nyambung ya? Ya. Jadi kalau ngutip bukan langsung ke orangnya atau kutipan apa ya namanya? Orang ketiga atau apa gitu. Kalau ini ya dalam. Agus dalam Permana, berarti kalian melihat tulisannya Agus dalam artikelnya Permana. Nah, gitu lah. Ya? Oke, lanjut belajar ya. Ini buat semuanya ya, nggak hanya buat kelompok ini ya. Lanjut. Oke, berdasarkan pendapat di atas, berarti kesalahan merupakan sumber utama untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal transformasi geometri. Kesalahan yang dilakukan siswa tidak hanya terjadi secara kebetulan. Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terlihat saat menggunakan dan menerapkan prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal transformasi geometri. Hal ini terjadi akibat kelemahan yang dialami siswa dalam beberapa aspek atau keterampilan yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan soal matematika. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi
kebutuhan visual dan praktik siswa dalam memahami geometri transformasi secara menyeluruh. Salah satu strategi yang dapat diterapkan itu menggunakan media pembelajaran berbasis visual yang menarik dan menyenangkan akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi transformasi geometri. Seperti yang dikatakan Tambunan, visualisasi sangat diperlukan dalam konsep pemikiran geometri karena untuk bisa menyelesaikan masalah geometri dibutuhkan analisis, penalaran perhitungan, dan imajinasi yang tinggi. Lalu menurut Putri dan Susda, salah satu bentuk upaya untuk memvisualisasi materi transformasi geometri itu dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut Yasa, suatu dan kawan-kawannya, suatu media dikatakan interaktif apabila terjadi keterlibatan antara peserta didik dengan media tersebut, sehingga peserta didik tidak hanya sekedar melihat atau mendengarkan materi di dalam media tersebut saja. Nah ini diganti ya nanti ya, lebih jelas ya. Ya. Kalimatnya bagus ini. Jadi melihat interaktif adalah antara pengguna dengan media. Jadi sederhananya kalau kalian menjawab sesuatu ada respon dari sistemnya. Nah itu dari grafik sebenarnya. Sederhananya begitu kalau dalam sistemnya ya. Oke lanjut. Oke, selanjutnya ada hasil analisis kesulitan siswa kelas 7 SMP 140. Di mana ya? 40. Di Jakarta Utara. Di Sunter. Oh, Sunter. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan pertama itu dari skala 1 sampai 10 menurut siswa itu seberapa sulit belajar matematika di kelas 7. Jadi jawaban paling banyaknya itu di skala 7 sebanyak 33,3%. Terus untuk pertanyaan kedua dari materi kelas 7 di bawah ini yaitu bangun ruang sisi lengkung, mencakup tabung, kerucut, dan bola, terus garis dan sudut, sama transformasi geometri yaitu refleksi, translasi, dan rotasi, disuruh urutin yang mana yang paling sulit ke yang paling mudah. Sini yang paling banyak jawaban itu yang paling sulit itu transformasi geometri, terus bangun ruang sisi lengkung, yang terakhir garis dan sudut. Terus yang ketiga, berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, jelaskan alasan kamu kenapa materi tersebut sulit untukmu. Jadi sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu saya belum memahami konsep dasar dari materi tersebut, terus penjelasan dari guru atau sumber belajar kurang jelas, saya kesulitan memahami soal atau instruksi dalam materi tersebut, saya kurang berlatih mengerjakan soal dengan materi tersebut, materinya terasa membingungkan dan terlalu banyak hal yang harus diingat. Saya kurang percaya diri saat mengerjakan soal tentang materi ini dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang paling lagi. Yang ke-8 itu waktu belajar untuk materi ini terasa kurang dan saya merasa materi ini tidak menarik sehingga sulit untuk fokus dan lain-lainnya. Nah, yang paling banyak itu di poin nomor 6 dan 7 yaitu siswa kurang percaya diri saat mengerjakan soal tentang materi ini dan juga siswa tidak tahu bagaimana cara mulai menyelesaikan soal tersebut. Sama yang pertama itu saya belum memahami konsep dasar dari materi tersebut. Iya, Pak. Terus ke pertanyaan keempat, menurutmu apa yang menjadi kendala dalam memahami materi sulit tersebut? Ini juga ada poin-poinnya. Yang pertama itu kurang memahami penjelasan dari guru, kedua media pembelajaran yang tidak sesuai, ketiga tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, banyak, kelima kurangnya banyak contoh soal atau latihan soal yang diberikan guru, keenam kurangnya waktu diskusi atau bertanya ke guru saat pembelajaran, tujuh kurangnya waktu berdiskusi antar teman, delapan kurangnya minat atau motivasi matematika, kesembilan kondisi kelas yang berisik, dan ke-10 terbatasnya materi yang ada di buku yang dan lain-lain. Nah, yang paling banyak itu di rumus yang terlalu banyak. Jadi menurut siswa di materi transformasi geometri itu rumusnya terlalu banyak. Terus yang kelima berdasarkan jawaban dari ya pokoknya ini ya jawabannya. Iya buku. Iya Pak. Terus ini media pembelajarannya itu buku yang dipakai guru. Video enggak Pak. Jadi gurunya lebih ke buku atau ke alat peraga. Ini LKPD. Ini. Yang nomor 6. Oke, terus
Oh, materinya sih ya. Iya, materi. Biotrans ya. Iya. Biotrans ya. Iya. Terus 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 ini ini apa yang apa yang media? media? Iya, Iya, modul. modul. Oke, terus bawah. Udah. Udah. Itu buat siswa. Gurunya. Gurunya Gurunya diwalik. diwalik. Boleh bintang. Bintang.
bahas yang salah sih. Oke, Assalamualaikum Pak Agus dan teman-teman semua. Jadi di sini pertama kami akan bahas hasil ringkasan atau artikel atau jurnal yang kami temui gitu. Di sini ada artikel yang pertama. eh Inilah pokoknya panjang. Nah di sini tuh terkait kesimpulannya, di situ hasil penelitiannya analisis kesulitan siswanya dalam materi bangun ruang sisi datar itu yang pertama itu kesulitan dalam membandingkan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Ini tuh termasuk dalam kategori sangat tinggi ataupun banyak yang susah lah, banyak yang mengalami hal itu gitu. Jadi kita tuh bisa yang bawa kacamata ya. Lagi. Ya. Oke. Nah untuk kesulitan pertama ini banyak yang mengalami terkait membandingkan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Nah yang kedua itu kesulitan siswa dalam mengidentifikasi unsur bangun ruang dan mengaitkannya ke dalam materi lain dalam kategori sedang. Berarti ini eh, s- tengah-tengah gitu, banyak yang mengalaminya gitu. Lalu yang ketiga, siswa dalam kategori sangat tinggi dalam menerapkan sifat-sifat bangun bangun ruang sisi datar. Lalu yang keempat itu kesulitan dalam mengubah soal cerita ke dalam bentuk gambar, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jadi ini banyak juga yang bingung gitu terkait soal kontekstual gitu. Jadi dia bingung mengimplementasikan ke dalam gambar yang seharusnya gitu. Lalu yang kelima itu siswa tergolong kategori sangat tinggi dalam mengidentifikasi kecukupan syarat untuk menyelesaikan suatu soal. Mungkin ini bisa dari terkait apa ya? eh, eh, Apa tingginya alasnya atau apapun itu gitu. Ini untuk yang artikel yang pertama. Oh ini artikelnya. Iya Pak. Ya. Heeh, betul Pak. Ya. Jadi kalau mau ngutip nanti berbagi cara ngutipnya ya. Gimana tuh Pak? Ya. Jadi gimana ya? Gimana Pak? Ya cara ngutipnya aja dulu. Jadi kenapa kemarin saya minta kalian kajian artikel dulu biar nanti kalian bisa mengutip sebenarnya. Belajar ngutip dulu gitu. Jadi kalau di tulisan ilmiah itu ada namanya sintesis. Jadi bukan sintesis. Jadi mengambil beberapa kutipan, lalu kalian simpulkan sesuai dengan 3 kutipan itu. Jadi menyimpulkan sesuatu dari beberapa sumber, sintesis namanya. Memang itu berlakunya untuk yang magister. Mulai saya belajar itu. Jadi dapat informasi apa, menyimpulkan berdasarkan informasi yang ada. Nah, cara mensintasinya harus benar. Kalau tadi kan kelompok pertama menurut A bla 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 bla, B bla bla bla, C bla bla bla. Nah, berdasarkan itu kita menyimpulkan ternyata masalahnya ini. Yang menyimpulkan itu sintesis, mensintasinya di atas itu. Ya. Oke, teman-teman belajar. Lanjut. Oke, Pak. Selanjutnya ini artikel kedua ini dia tuh untuk kesulitannya dibagi dua jenis. Yang pertama itu kesulitan dalam memahami konsep dan definisi gitu. Yang pertama itu kesulitan terkait hal ini itu siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep luas permukaan dan volume bangun ruang sehingga siswa tidak dapat menjelaskan definisi secara lisan terkait hal tersebut. Nah, ini juga hasilnya itu banyak menunjukkan bahwa siswa yang sedang memiliki pemahaman berbeda terkait hal tadi gitu. Lalu yang kedua itu siswa yang memiliki nilai rendah belum memahami konsep dan definisi luas permukaan dan volume bangun ruang secara menyeluruh. Jadi untuk menjawab secara benar maka peneliti harus memberikan definisi dan memberikan contoh dahulu gitu. Untuk kesulitannya dalam menerapkan rumus yaitu hanya siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan rumus luas permukaan atau volume bangun ruang ini karena siswa belum memahami konsep luas permukaan dan juga bangun ruang secara menyeluruh. Lagi. Nah ini terkait perhitungannya gitu. Kesulitan terkait perhitungannya. Jadi yang pertama itu pada umumnya siswa menjawab hanya sampai setengahnya, yaitu mencari volume air setelah benda diambil atau hanya menentukan volume bendanya saja gitu. Jadi masih belum sempurna gitu. Jadi kesulitan perhitungan ini hanya dialami oleh sedikit siswa. Sebagian besar siswa masih kurang dalam penguasaan aljabarnya, sehingga mereka sulit menentukan nilai T dari nilai tinggi dari rumus volume. Namun setelah diberikan penjelasan ulang dan contoh, maka siswa dapat menjawab dengan benar.
Dengan demikian, siswa perlu mempelajari kembali tentang aljabar. Lalu yang kedua, siswa juga mengalami kesulitan dalam pembagian bilangan yang besar karena dari siswa yang dapat menjawab sampai akhir hanya sedikit dan tidak bisa menemukan nilai akhir atau mengalami kesalahan dalam menghitung nilai akhir. Berarti di sini ada kesalahan penghitungan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam pembagian yang berjumlah bilangannya besar gitu. Oke, lanjut bawah. Nah, ini yang artikel terakhir. Ini berdasarkan penelitiannya yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa faktor kesulitan siswa pada saat mengerjakan soal tes tentang bangun posisi datar untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis masih sangat kurang karena siswa tidak begitu memahami soal dan konsep matematika. Berdasarkan pembahasan di atas, saran untuk guru yang mengajar harus mengetahui di mana saja letak kesulitan yang siswa alami dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Dan untuk siswa harus memperbanyak latihan pengerjaan soal agar dapat melatih keterampilan. Ini mungkin terkait keterampilannya aja. Jadi hal utamanya sih lebih harus mengetahui di mana letak kesulitan siswanya. Lanjut bawah. Oke, udah. Jadi ini eh, terkait apa artikel yang kami dapat terkait kesulitan-kesulitan bangun ruang sisi data. Selanjutnya ke yang ini, yang hasil wawancara. Ini chat yang share ya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk hasil dari wawancara itu kita mewawancari Ibu Rahmatul Aulia Indonesia atau bisa dipanggil Bu Nisa. Itu bertempatkan di SMPN 30 Depok. Waktunya di hari Rabu 30 mana? Di Depok. di Dep Ini catatan Pak. ini Pak Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok Jaya. Jakarta sampai 2 Pak. Ini sekolah baru juga Pak, baru 4 tahun Ya. Pak. Kan dari SMP 2 berarti ya? Bukan. Oh, jauh sih Pak kalau Enggak, soalnya soalnya kan jauh. kalau Depok itu SMP 3, ada SMP 3 juga. Maksudnya, Ada pengembangannya. oh, Atau pemekaran gitu. oh enggak kayaknya Pak. Oke, lanjut. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama itu sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar mata pelajaran matematika? Ibunya menjawab bahwa dia sudah mengajar normal sudah 4 tahun. Berarti eh, dari awal memang dia mengajar tuh di SMPN 30 ini gitu. Terus Lanjut bawah, lanjut. untuk dia mengajar di kelas 78, kemudian eh, dia juga pernah untuk pelatihan dia hanya pernah untuk pelatihan game edukasi saja. Untuk yang lainnya sepertinya belum gitu. Terus kemudian untuk jadwal 1 pekan itu ada 5 JP, terus 1 JP dialihkan ke P5. Kemudian untuk metode pembelajarannya biasanya dia memakai eh, project based learning atau biasanya dia memakai games gitu. Project apa problem? Sorry Pak. Problem based learning. Terus untuk PJBL. Kayak PJBL deh Pak, Alisa, Pak. Jadi project. Cuma bilangnya project, PJBL berarti. bukan problem. Iya. Terus Oke. di sini games ya. Games, Di iya. kajian bilang nggak games seperti apa, materinya apa gitu. Nanti ada di sini Pak. Nanti Kasih tau aja dulu. ada di sini. Nah, nanti ada di pertanyaan ini untuk yang gamesnya. Terus kenapa dia memakai lebih sering menggunakan games karena anak emang di SMP 30 itu rata-rata eh, nggak gamer Pak. Olahraga, Pak. Olahraga gitu emang anak sport semua gitu. Jadi anaknya nggak bisa diem semua, makanya kalau dia hanya dikasih sekedar konvensional aja nggak bisa. Jadi emang harus dikasih mungkin games atau yang interaktif lainnya gitu. Terus sempat ditanya juga untuk materi apa yang dipahami itu apa, yaitu Pitagoras gitu. Terus kemudian kita tujukan untuk ke eh, bangun sisi datar yang tadi kita udah kaji juga. Dan kata untuk jawabannya itu eh, da, untuk memiliki beberapa kendala, namun eh, itu sama dengan yang Pitagoras gitu. Yang paling parah itu ketika murid itu masih belum mengetahui bilangan berpangkat,
kemudian akar-akaran, bahkan sampai perkiraan atau penjumlahan aja itu masih dipelajari. Kayak misalnya untuk penjumlahan pengurangan itu harus memakai sistem pinjam gitu. Bahkan sampai sejauh itu. Kelas berapa? Kelas 8, Pak. 8. Iya, Lalu suara gak anaknya. kemungkinan kayak gitu, Pak. Makanya Sekolah gimana? masih kebanyakan olahraga semua masuk ke atlet ya, Pak. Jadi hampir 80-90%. Tuh. Nah, terus kemudian kesulitan yang paling eh, untuk memahami materi dari materi itu susah fokus, yang tadi sebelumnya anak terlalu aktif. Kemudian untuk media pembelajarannya kan tadi kan dia bilang memakai games. Mungkin di gamesnya itu dia memakai yang pernah dipakai di ruang guru kayaknya, Pak. Clash of Champions. Ngambil soal berarti ya? Iya, tuh. Terus untuk yang untuk media pembelajarannya itu dia bisa menggunakan games menggunakan HP gitu. Di sekolahnya itu juga nggak boleh membawa HP tanpa adanya perizinan dari eh, gurunya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang menggunakan HP, pure hanya ketika digunakan aja gitu. Untuk media pembelajaran yang diharapkan untuk menunjang itu paling dengan kata ibunya untuk media pembelajaran yang interaktif dan mengharuskan siswa untuk mengeksplor gitu. Baik lagi ke anak yang kinestetik sebelumnya. Terus untuk apakah menggunakan media pembelajaran yang dipadukan oleh metode model dan pendekatan pembelajaran tertentu selama pelajaran matematika itu dia belum coba. Kemudian eh, pandangannya terhadap penelitian tersebut, ibunya mengatakan bahwa semua tergantung pada muridnya karena metode tidak bisa disamaratakan untuk semua murid. Kemudian kendala yang paling sering dialami itu karena yang tadi sekolah atlet baik lagi untuk membuat anak fokus aja itu terlalu sulit karena anaknya nggak bisa diem. Kalau itu Pak, anak ini ya, Hmm? kebutuhan khusus ya. Terus komik aja atau tuh nggak fokus. Enggak tahu. Bandel dikit, Pak. Kayaknya. Sempat sempat itu sempat ini juga, Pak. Kayak kita tuh sempat ditunjukin kayak projectnya itu. Jadi kita tuh dia ngebuat Pitagoras. Terus dia ngebuat papan gitu. Jadi ibunya dibebaskan kayak misalnya ada yang membuat sejarahnya, ada yang membuat soal cerita, ada yang membuat cuma sekedar bilangan berpangkatnya aja gitu. Nah, ada yang nulis, Pak. Nulisnya gini. Akar akar 12 pangkat 2 sama dengan 144. Nah, Ya. ada, Pak. Gitu. Banyak, Pak. Jadi Lanjut. nah, terakhir ini ada untuk kendalanya itu bisa ibunya membuat perjanjian. Jadi kalau misalkan dianya belum hadir selama dia mengabsen, ibunya nggak bakal ngehadirin dari anaknya. Oh, betul ya. Ya, ya. Eh, kita ganti dulu langsung ke wawancara. Oke. Ya, untuk survei ke sendiri siswanya. Oke, bawa coba. Saya mulai tafsir siswanya. Yang mana, Pak? Kalau sulit apa nggak belajar? Sulit, Pak. Ini udah kelihatan nggak, Pak? Hah? Oh, share screen. Bentar, Pak. Itu nanya itu. Oke. Ini kelihatan. Oke, enggak. Kelihatan. Ini. Ini yang saya katanya ini merasa nggak sulit. Setengah-setengah. Untuk dari pertanyaan pertama itu 18 orang mengatakan bahwa 18 dari 26, Pak. 26. Kemudian untuk nomor 2 kebanyakan mereka pusing di rumusnya, terus juga fokus susah materi juga, susah menghafal rumus dan juga ya gitu, Pak, karena anak tadi nggak bisa diem, jadinya Kesulitan gitu. kesulitan buat fokus lah untuk itu. Bentar dulu. Ini materinya apa? Materi itu ada 3. Jadi Pitagoras, statistika, sama bangun ruang sesi datar.
ternyata untuk di sini lebih banyak ke Pitagoras, Pak. Karena Yang sulit. karena juga mungkin buat bangun rumus datar belum diajarin juga kayak Pak. Jadi kayak mungkin belum terlalu tahu gitu. Nah, iya gitu Pak. Iya. Belum, Pak. Jadi untuk saat ini aja baru selesai Pitagoras. Jadi kan selesai 3 materi di semester 2 ini. Pitagoras, lingkaran, terus baru masuk ke bangun ruang sisi datar. Tapi untuk ke lingkaran aja baru mau masuk, belum masuk, tapi baru mau Kalau masuk. ngambil sampel Itu dia. harusnya diberikan ke yang sudah belajar. Nah, itu Pak. Kalau ngambil sampel nih, ya. Jadi kalau kamu mau ngarah ke materi asli 8 itu ya harusnya kan kelas 8. Ini ke kelas sorry Pak, ini kelas 8 Pak. Salah tulis. Nah, Ini kelas kelas 9 berarti. Ya baik kelas 9 nggak apa-apa, gurunya naik ke kelas 8 nggak apa-apa. Tapi siswanya yang sudah belajar materi ini. Kalau tadi kan sebagian semester 2, dibagi semester 1 kan. Nggak apa-apa sama-sama kelas 8. Tapi materi semester 1. Kan materi semester 2. Paling nggak kelas 9 semester 1 yang kamu ngasih kuesioner ini. Ini salah dalam menyebar angketnya ini sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi sehingga jawabannya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu maksudnya. Ini apa ini? Ini untuk kendalanya. Tuh. Yang paling baik itu ada di kurangnya pemahaman dari penjelasan dari gurunya itu sendiri. Pakai media nggak gurunya? Iya. Ya, oke. Medianya apa saja? Ininya definisinya. Jadi paling banyak itu biasanya gurunya menggunakan media itu audio dan visual. Terus juga yang kedua itu ada di LKPD dan juga yang ketiga itu di modul ajar yang paling banyak Pak. Gurunya pakai video juga ya? Iya. Kayak sih gitu Pak. Kalau dari muridnya sih bilang gitu. Oke, boleh. Ini untuk bahan ajarnya. Terus bawah. Terus ini untuk memahami materi. Untuk paling banyak 57% itu berisi tujuan pembelajaran materi secara lengkap atau contoh ilustrasi kesan materi dan evaluasi. Itu apa? Modul LKPD. Media pembelajaran yang cocok buat mereka gitu Pak misalkan. Iya, itu definisi apa? Modul apa? Lebih ke modul Pak ya Pak. Modul ya. Oke, bawah. Terus ini untuk media pembelajarannya lebih banyak ke digital karena ya itu karena ini ini alasannya untuk mungkin karena mudah dipahami terus ya. Habis Pak. Ini kamu berarti harus belajar tentang gamifikasi. Apa tuh Pak? Pendekatan gamifikasi untuk belajar. Belajar itu nanti bikin produknya berbau gamifikasi. Bagaimana merancang pembelajaran berbasis game. Ini anaknya suka main game kan? Kita gurunya lebih cenderung pakai games kan? Iya betul Pak. Bikin modulnya ada gamenya begitu. Jadi ada tema yang dipakai, ada semacam challenge dalam media itu yang menghendaki siswanya itu tertantang untuk menyelesaikan permasalahan. Satu lagi di gamifikasi salah satu adanya aturan sama reward. Kalau dia bisa selesai ini dapat poin berapa, skor berapa, nanti misalkan skor tertinggi akan mendapatkan apa gitu. Coba nanti belajar gamifikasi gitu. Oke Pak. Ya. Karena audiensnya atau khususnya gurunya menyatakan dia udah coba, ternyata game efektif dibandingkan cuma ajar di kelas aja gitu. Jadi harus mengakomodir itu kayaknya sih. Ya kalau nanti terkait tadi salah menggunakan audiens ya sudah berlaku ya. Tapi buat dia nanti di saat kalian ada kebutuhan, pastikan kalian melempar kuesioner pada siswa yang sudah belajar materi yang ingin kalian pelajari. Misalkan kalian gini. Di awal itu kalau kalian pengembangan risetnya ini tidak boleh ada judul di awal. Seharusnya ya nggak boleh ada judul. Ini yang setahu saya ya, saat kalian mau riset pengembangan itu ke sekolah bawa kuesioner sama wawancara dulu.
Belum ada materi terujuk seperti yang kalian lakukan ini. Oke ya. Kecuali sebagai pedoman awal kayak tadi. Oh ternyata ada referensi dari beberapa artikel materi yang sulit kelas 8 ini. Nah, saat kalian mendapatkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut, baru akan menyimpulkan kalian akan mengatasi masalah materi apa. Itu sebenarnya. Karena kita lagi belajar ya sudah kita akan belajar dulu sehingga nanti bagian siswanya bisa dieliminir tentang materi yang sulit tadi. Kalau silakan tadi guru aja untuk penentuan materi sulitnya. Tapi untuk yang kedepannya kalau kalian nanti riset beneran, pastikan kalau kalian melempar kuesioner kepada siswa sudah belajar materi yang kalian. Jadi ya belajar bareng ya, jadi nanti biar sama-sama saling mengingatkan, jadi nggak salah nanti. Karena core dari R&D adalah bagaimana membaca kebutuhan penggunanya. Karena kalian mengembangkan media by design, di mana kebutuhan user kalian angkat. Kalau user menyatakan materi Pythagoras susah, jangan bikin materi lingkaran. Berbeda gitu. Buat lingkaran. Makanya kalau saya menyarankan kalau masalah bina saya itu, kalau kamu ke sekolah kosong, jangan bikin materi sulit Bu. Enggak, biarkan aja dari sekolah arahnya kemana. Kebutuhan user. Terus nanti user maunya apa? Saya mau bikin LKPD. User maunya modul. Ya nggak bisa kalau bikin LKPD. User maunya modul. Itu kebutuhan. Jadi nggak boleh melenceng dari kebutuhan user. Ya. Oke. Cukup ada lagi? Bisa sampaikan? Cukup Pak. Ya. Terima kasih. Kelompok terakhir ya nanti ya. Ya terus dulu baru kelompok terakhir. Baik, sudah jam 12.30 ternyata. Kita cukup lama diskusi untuk yang ini ya. Jadi saya berarti nyampaikan singkat saja. Tadi saya sudah share ke Aska untuk link unduh softwarenya ya tadi ya. Ya, kirim ya, silakan diunduh. Cuman agak banyak, agak besar, 1,23 kalau nggak salah ya. Ada kan? Ada kan? Oh, kamu nanya maksudnya. Saya kira statement atau dia ada Pak, saya kira gitu. Baik. Kalau untuk instalasi, sebentar. Harusnya nggak ada masalah sih misalnya, karena kalian anak-anak yang melek teknologi ya. Apa? Si Pro. Si Pro. Lupa cuy. Terus sakit tuh. Lihat. Gue kerja kan. Ini bintang 3 materi. Jadi Aska silakan saya ke teman-teman. Aska, mana namanya? Aska. Oke, bagi OTW materinya ke Aska. Ketiga, pertama tentang rektora pengenalan itu dari mulai instalasi. Dari pertama dibuat sama teman-teman 2020 ya, saya Aska ya. Materi kedua modul lektora itu dari mulai kenalan dengan lektoranya, jadi ada apa saja dan sebagainya. Yang ketiga itu materi yang kami buat saat P2M untuk guru-guru di Pulau Seribu. Ya, jadi dijadikan salah satu referensi. Coba dicek komputernya, ada yang udah install belum? Ini Pak. Coba di share screen. Buat join. Buka zoomnya lalu isi itu aja. Siapa namanya? Dengan ID sama passwordnya. Pantar pas dibuka Oh enggak deh. keluar Kira company. Itu apa lagi? Enggak. Di next aja. Enggak, dia nyuruh Next aja, kosongnya bisa kan? bisa. Kayak dicatat. Habis itu instan. Banyak gendong. Coba aja bisa? Bentar Pak, saya join. Store Inspire ya Pak? Iya. Inspire. Betul. Jadi mohon maaf kalau yang ini sebenarnya harusnya
berbayar ya, cuman kampus kayaknya agak berat beli karena mahal banget. Kenapa mahal? Karena toolsnya sangat banyak. Ini diekstrak dulu kah, Pak? Hah? Diekstrak dulu. Iya, diekstrak dulu. Pak, kalau MacBook gimana, Pak? MacBook kayaknya enggak ada. Kayaknya. Saya versinya ada, cuma saya downloadnya versi yang Windows. Oh, oke. Berarti cari Di level lainnya ada. Berarti cari yang for MacBook, Pak. Silakan. Baik. Boleh juga blank template gitu ya, terserah. Kalau yang sudah ada template-nya, biasanya sudah ada tombol-tombol di kanan atas untuk exit dan sebagainya. Cuma kalau kalian mau buat baru, misalkan saya mau buat baru Pak dengan bikin latarnya pakai Canva, boleh silakan. Nah, ini pilihnya jangan yang ada tapi blank template. Pilih saja yang mana ya? Yang basic linear boleh, yang sebelah kiri. Gitu. Ya, gitu. Yes, atau lihat. Ya udah. Kayaknya basic linear ya. Coba lagi. New appear. Kenapa teman? Itu bukan jangan jangan. Benar yang blank. Ini yang bagian yang tadi basic ada ke bawahnya Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Saya bikinkan sendiri. Ya, ini ya maksudnya. Baik, tampilannya seperti ini. Nah, bedanya dia di sisi atas itu ada tampilan seperti handphone gitu ya. Nah, itu tampilan untuk yang portrait maupun handphone. Ya. Jadi nantinya kita pakai monitor karena kita berbasis web. Jadi pakai tangan monitor, itu. Terus di sebelah atasnya itu ada menu macam-macam, ada home, design dan seterusnya gitu ya. Gambar. Oke. Yang berbeda adalah di sini tambah powerful saat kalian masuk di test and survey, coba. Sudah? Lalu di bagian question di sebelah kiri ya, jangan yang itu tanda panahnya aja diklik. Tipe untuk kuisnya. Bahkan bisa sampai ya. Saya tadi biasanya dia ada kata kunci yang harus ada saat siswa menjawab. Ya, ya. Bahkan sampai kalian pakai kata bahkan sampai kalian Agus A-nya besar ya tulisan Agus A-nya besar. Kalau ketemu A kecil berarti bukan jawabannya inginkan. Berarti kan harus banyak bikin kata kunci. Iya betul. Ya jadi ini salah satu metode yang bisa mengakomodir kalau kalian menggunakan pilihan jawaban esai ya. Atau ada jawaban pilihan tes lain berupa drag and drop atau memasangkan atau apa ya namanya? Matching ya. Silakan nanti. Makanya bisa nanti kalian mengeksplor ini sebenarnya. Iya Pak. Dan tidak harus digunakan bagian evaluasi. Tadi seperti tadi, misalkan tadi ada konteks, dia suruh mengisi apa yang diketahui dari konteksnya. Nanti kalau dia ada kata kunci itu, maka aturan cetak benar, kan bisa. Ini nggak harus satu halaman tes semua enggak. Oke, Bayang ya. Jadi bisa dieksplorasi lagi, silakan didalami lagi.
Sisanya bisa input video bisa embed, nempel bisa nge-link. Kenapa? Iya, kalau saya sih sarankan kalian bikin di video, upload di YouTube sendiri, lalu di embed, jadi itu menempel lagi. Jadi nggak masuk dalam sistem ini, nggak lupa. Tapi kan kayak bikin frame, nanti sebenarnya kalau di online nge-link ke YouTube. Itu lebih enteng jalannya nanti. Video. Oh, berarti video file. Oh, karena kita punya video ya. Iya tuh. Bisa juga masukkan kayak yang animasi yang pakai animate, yang flash. Ya gitulah. Terus ada juga untuk ya suara pasti ada, lalu untuk gambar-gambar yang statik juga pasti ada. Bahkan kalau yang tekstil ini sudah menyediakan beberapa gambar yang bisa digunakan seperti dari guru mengajar dan sebagainya itu ada. Cuma kalau saya sih lebih cepat biasanya mahasiswa itu dibikin sendiri, ya pakai Canva ditempel di sini sebagai latar atau yang lain. Nah ini akan lebih eksploratif kalau kalian punya tema seperti tadi yang gamifikasi. Ya kayak misalkan ada petualangan anak pramuka gitu kan. Kan pramuka bilang pos 1, pos 2 gitu segala macam. Nah itu pos 1-nya materinya apa dan sebagainya. Dibuat itu aja rangkaian. Oke. Jadi akan lebih apa tantang dan terlihat belajar pasti belajar. Terus apalagi ya bisa itu lebih kepada template-nya biasanya, lalu luarannya ada bagian di sebelah kanan kiri atas yang gambar bola dunia itu ekspor publish ya. Oke, tanda panahnya di save dulu ya, save aja bebas namanya ya, publish ya. Ini publish HTML karena kita berbasis web ya, jadi publish HTML. Nanti kalian ini kan apa aja ya, cuma ini bisa dilakukan untuk penyimpanan di mana dan seterusnya nanti bisa dibuka di bagian apa. Coba dikasih dulu. Jadi ada beberapa tipe publish-nya di tanda segitiga. Nah itu ada beberapa macam. Ya, cuma yang kita akan gunakan adalah yang tipenya HTML, web atau HTML. Ya. Jadi nanti bisa kalau misalnya kita punya posting, kita bisa upload. Nah, nanti orang bisa lihat media kita secara online. Nah kekurangannya ini medianya nanti berbentuk statik nggak dinamis. Jadi jangan bayangkan dia seperti e-learning yang menyimpan data. Dia benar-benar hanya aplikasi pembelajaran dalam bentuk website. Nggak menyimpan data. Kekurangannya itu. Karena emang ini luarnya ada aplikasi pembelajaran sebenarnya. Tapi masa Pak, Kenapa? kemarin linknya udah bisa dibuka Pak. Iya, orang domain saya tutup. Lah, Domainnya saya tutup, domain saya. Oh. Iya. Biar kalian nggak nyontok. Station Pak. Ya, kreatif. Mau belajar. Kalau cewek kamu nggak percaya. berisi kamu Ais. Oke, jadi silakan eksplorasi karena ternyata sudah melewati dari ya. Eksplorasi lagi, saran saya eksplorasi lebih banyak karena harus kenalan lebih dalam. Ya, nanti kalian ya. Terus apa namanya? Kalau laptopnya nggak kuat, nanti bisa atur dengan laborat untuk peminjaman di jam kuliah atau jam yang lain. Selama labnya kosong, itu bisa dimanfaatkan. Ya Pak. Saya nggak tahu apa jawabannya. Kalau Mbak, saya itu pintu. kalau kosong silakan bilang ke laborat saya mau tugas, jadi bisa digunakan sampai selama ini kosong. Kata yang tahun lalu, tahun yang udah itu. Oke, coba Ais. Ini bisa nggak kalau misalkan buka lektorannya Cia, terus kita ngeditnya di Cia, sambil ada juga yang ngedit di laptop Nggak bisa. Tuh, kan jadi harus satu. Ya udah pakai laptop lain. Tapi yang bisa adalah misalkan Ais atau apa namanya
yang lain bikin apa background aplikasi lain, misalkan tanpa nanti tinggal hasil ngapain masukkan dalam Mentora, tetap satu laptop yang pegang. Jadi bagi tugasnya adalah siapa yang bagian desain, siapa yang bagian bikin video, misalkan siapa yang bagian masalah bisa semua. Oke, Bapak. Oke, ada lagi? Cukup? Tadi hasil Toto rektornya udah jadi. Iya, hasil emang keren Bang. Nanti kamu belajar sama Masya. Iya, nanti ya Mas ya. Di komputer di install. Ini hasilnya nih ya, Bisa di komputer lab, bukan di laptop. Kan lo yang installin, Chan. Minggu depan sudah mulai ini nih, Kak. Minggu depan berarti nggak usah offline kan Pak? Minggu depan nggak ada pertemuan kejaman ini, ya. Cuman sudah mulai membuat tahapan desain. Ya. Kalau kalian nggak buat tahapan desain, ya resikonya nanti saat mengembangkan produknya akan liar idenya. Jadi batas di kalian adalah Oke? Ya betul. Jadi misalnya itu, karena kelas yang A sudah kemarin kami selesai. Itu insan kelas A. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Go. Saya tuh kalau Selasa kami capek di puasa ya. Karena yang dari Selasa pagi sampai jam 10 kayak sekarang tuh anak algoritma gini ngomong gitu. Pas lagi kayak gini ya, baiknya menikmati aja. Baik, pekan depan kita tidak ada tatap muka. Kalian kerja mandiri membuat apa namanya desain di awal. Nanti pekan depannya lagi bisa lebaran berarti ya. Kita akan ketemu untuk bersimpul. Oke, jelas ya? Nah, nanti kalau ada instalasi di laptop ada kendala bisa kasih saya. Nanti kita ketemu langsung install di tempat. Ya. Kalau misal di Zoom saya nggak bisa kontrol yang ada. Oke. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.